Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan mengakhiri perang di Iran dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Donald Trump juga menyebut bahwa Selat Hormuz bukan lagi menjadi urusan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Katoma. Berbicara kepada wartawan di ruang Oval, Presiden Trump mengklaim jika Amerika Serikat tidak akan terlibat lagi dengan apapun yang sedang terjadi di Selat Hormuz. Justru Trump menyebut tanggung jawab terhadap Selat Hormuz diemban oleh negara-negara yang menggunakan akses di Selat Hormuz. Komentar terbaru Trump ini muncul usai dirinya mengecam negara-negara sekutu Amerika Serikat karena tidak mendukung upaya Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Trump pun memperkirakan konflik dengan Iran akan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Madman that wants a nuclear weapon, and if we didn't knock him out with a B-2 bomber, we would have a nuclear weapon right now. I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is we'll 3 leave weeks, because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country, or they can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missiles, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berniat meminta negara-negara Arab agar mau memberikan dana bantuan untuk berperang melawan Iran. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan gagasan untuk meminta bantuan negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk untuk ikut mendanai perang melawan Iran sepertinya memang telah dipikirkan oleh Presiden Donald Trump dan gagasan itu akan disampaikannya dalam waktu dekat. Pernyataan Leavitt itu menanggapi media yang mengaitkan bantuan Amerika Serikat kepada negara-negara Arab saat perang Teluk terjadi di tahun 1990 lalu. Laporan sejumlah pejabat Amerika Serikat kepada anggota Kongres pada awal bulan Maret lalu menyatakan jika perang melawan Iran telah menelan biaya 192 triliun rupiah dalam 6 hari pertama perang. Baru-baru ini pihak Gedung Putih bahkan meminta tambahan dana militer ke Kongres sebesar 3,3 kuadriliun rupiah untuk operasi militer di Iran serta untuk mengisi kembali stok amunisi Pentagon. Who's paying for the cost of this war? Will those Arab countries step up to do just that? Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal akan mengakhiri perang melawan Iran pada 2 hingga 3 minggu mendatang dan tidak mau lagi terlibat dalam polemik izin melintas di Selat Hormuz. Apakah pernyataan Trump ini akan benar-benar diwujudkan? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama pengamat militer Anton Ali Abbas. Pak Anton, selamat sore. Sore, Bang Leonard, apa kabar? Baik-baik, Pak Anton, kalau melihat sejarah dari apa yang dinyatakan oleh Donald Trump, itu bisa benar tapi bisa juga tidak. Kalau Anda melihat bahwa yang terakhir dikatakan Trump akan mengakhiri perang dalam 2-3 minggu ke depan, kemungkinan terwujud atau tidak, Pak, menurut Anda? Iya, pertama kalau Trump memang seringkali kita akan melihatnya bahwa kalau dari statement, kalau kita berpegang pada statementnya itu seringkali inkonsistensi, jadi berubah-ubah. Jadi itu kita bisa lihat bagaimana ketika di awal-awal serangan kepada Iran, apa tujuannya. Jadi ultimate goals-nya itu kan berubah-ubah gitu ya. Jadi kalau yang sekarang yang terbaru bahkan dia bilang itu bukan ultimate goal saya ketika ngomong tentang regime change. Padahal pada di awal-awal itu dia mengomongkan bahwa itu adalah salah satu goals-nya dari ketika melakukan serangan ini. Itu satu. Kedua, tapi kalau misalnya kita melihat Trump itu harus kita memperhatikan apa yang dia lakukan.
gitu. Nah, sejauh ini yang dilakukan adalah persiapan untuk perang darat gitu. Jadi bagaimana pergeseran pasukan, kesiapan pasukan untuk melakukan pergeseran ke arah wilayah Timur Tengah. Dan sejauh ini itu yang bisa kita pegang bahwa masih ada tahapan untuk mereka tetap melakukan eskalasi. Apakah kemudian itu mengartikan bahwa eskalasi itu atau perang darat itu hanya ditujukan untuk dalam 2-3 minggu saja, kemudian mereka Iya. kabur? Bisa saja. Gitu, karena lagi-lagi ketika kita bicara tentang persiapan untuk pendaratan, tentu itu akan ada banyak ya, jadi termasuk logistik dan lain-lain. Gitu. Jadi bagi saya ucapan Trump hari ini itu memang akan banyak ya bacaannya, karena di satu sisi dia selalu bilang bahwa mereka bernegosiasi, tapi kenyataannya kan negosiasi secara langsung itu sejauh ini belum terjadi. Bahwa ada kontak, ada ada saling tukar menukar pendapat antara pihak Amerika Serikat maupun juga pihak Iran yang difasilitasi misalnya oleh Pakistan misalnya, itu memang terjadi, tapi kenyataannya negosiasinya belum berlangsung secara direct gitu. Dan di sisi lain klaim-klaim apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat selalu juga dibantah oleh Iran. Jadi sejauh ini eskalasinya masih tetap tinggi. Tapi pertanyaan lagi, apakah mungkin kemudian perang ini berakhir dalam 2-3 minggu ke depan gitu, ketika misalnya dia bilang I will leave gitu? Mungkin saja. Kalau misalnya secara konseptual, secara teoretik itu ada 5 bagaimana kemudian konflik itu bisa berakhir. Yang pertama adalah win-win solution itu ditemukan, yang kedua adalah pendekatan adalah kompromi, yang ketiga adalah salah satu pihak mengalah, lalu yang keempat adalah salah satu pihak dikalahkan, jadi contending. Yang terakhir adalah dua pihak itu sama-sama menarik diri, withdraw. Jadi kalau bicara tentang bahwa mereka leave, itu artinya apakah mereka kemudian mengalah? Bisa saja. Tapi problemnya hari ini bahwa ketika kita bicara tentang parties itu tidak hanya tentang Amerika dan Iran, tapi juga ada tentang Israel. Problemnya kalau misalnya Amerika menarik diri, apakah yakin misalnya Israel tetap juga akan mengikuti menarik diri atau tetap melakukan serangan? Kan ini juga lain ceritanya. Ini yang menjadi menarik untuk kita lihat, apakah statement hari ini yang disampaikan oleh Trump ini akan berubah lagi atau tidak? Atau jangan-jangan kita lagi kena prank sedunia ini, kan harinya tepat dengan April Mop nih. Jangan-jangan ini lagi April Mop atau bukan gitu. Trump ini kan memang hobinya adalah bergonta-ganti, namanya juga dia politisi. Ya, Pak Anton, kalau melihat banyak yang meyakini bahwa kalaupun Amerika Serikat meluncurkan serangan darat itu bukan dalam bentuk pasukan besar kolosal seperti yang pernah dilakukan di Afghanistan atau di Irak, tapi disebut-sebut bahwa itu akan lebih terarah, dan beberapa yang sering disebut-sebut akan coba dikuasai adalah misalnya Pulau Craig, kemudian juga Isfahan, beberapa material nuklir, dan juga bagaimana membebaskan Selat Hormuz, dan itu mungkin akan dilakukan oleh pasukan khusus Angkatan Darat Amerika. Anda lebih percaya yang terarah seperti ini atau memang kemungkinan perang besar tadi? Kalau misalnya bicara kita bandingkan dengan taruhlah misalnya waktu Vietnam itu luas wilayahnya, kalau Vietnam Selatan dibanding Iran itu cuma sekitar 10. Tapi pasukan yang dikirimkan Amerika kala itu adalah 1/10, jadi sekitar 530 ribuan pasukan dengan lebih dari 10%-nya meninggal dunia, gitu ya. Dan perangnya durasinya selama 8 tahun, gitu. Nah, apakah hari ini kemudian pilihannya dia melakukan pendaratan, melakukan invasi, atau kemudian titik-titik strategis? Itu adalah sebuah pilihan, gitu. Karena mengingat ini adalah misalnya terlibat adalah marinir, lalu kemudian pasukan Linut, airborne, gitu ya. Bisa saja itu pilihan. Kalau misalnya apakah itu berhasil misinya? Bisa jawab, ya, mungkin saja dia berhasil. Akan tetapi ketika kita bicara tentang ini adalah perang asimetris, keberhasilan itu tidak ditandai pada ketika Anda menguasai pertama, tapi bagaimana kemudian mempertahankannya. Itu yang menjadi problem. Mempertahankannya sejauh mana? Ketika Anda mempertahankan, maka Anda harus memastikan bahwa sistem pendukung dari pasukan pendaratan itu, entah itu mau bilang Anda special operation atau tidak, itu harus valid juga, harus kuat juga. Amunisinya, fuelnya, perlindungan dari udaranya dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian tadi suksesnya itu sukses jangka pendek atau sukses ketika kita melihat ini adalah sustain-nya gitu, bagaimana dia mempertahankannya gitu. Jadi kalau misalnya untuk jangka pendek sukses, ya sukses saja, bisa saja kita contohnya, tapi kemudian mempertahankannya kayak apa? Ketika Anda Pulau Kark atau lalu Isfahan,
Hormuz dan lain-lain, Anda akan bicara tidak hanya pada Anda berhasil pada awalnya, tapi bagaimana kemudian Anda mempertahankan keberhasilan itu. Nah, Oke. itu kan yang selalu menjadi problem. Bagaimana kemudian Amerika berulang kali bilang bahwa kami sudah berhasil melumpuhkan kemampuan militer Iran 80%, 90%, mau berapa puluh persen gitu dilakukan. Tapi kan sampai hari ini Iran tetap bisa melakukan serangan balasan. Oke. Gitu. Itu yang kemudian Iya. masih selalu menjadi tanda. Keberhasilannya mungkin keberhasilan dalam jangka pendek, jangka singkat iya, tapi kemudian mempertahankannya itu akan menjadi tanda tanya. Banyak Bagaimana? pengamat Pak Anton yang saya baca meyakini bahwa kemungkinan perang ini nanti akan berakhir itu dalam kondisi yang tadi sudah sempat Anda sebutkan, jangan-jangan semacam draw begitu. Karena dalam waktu singkat Trump akan menghadapi pemilu sela bulan November. Saat ini popularitas Trump di dalam negeri turun karena agresi ini. Di sisi yang lain disebut-sebut Iran, rezim yang sedang berkuasa sekarang juga berharap untuk tidak dalam posisi lebih lemah sehingga tetap mempertahankan blokade Hormuz. Kalau Anda lihat desakan masing-masing negara ini di internalnya akan benar-benar mempercepat berakhirnya perang ini atau seperti apa Pak Anton? Kalau misal dari sisi Iran, Iran sudah terbiasa diisolasi. Jadi bagi Iran dengan kondisi ini justru tidak terlalu dia ngambil pusing. Bahwa toh juga misalnya Amerika juga berhitung ulang untuk bagaimana dia masuk. Karena apa? Karena nasionalisme di internal mereka juga cukup kuat. Kenapa? Karena kelompok oposisi sendiri yang ada di Iran juga menjadi korban dari kejadian ini. Gitu. Itu satu. Kedua, saya melihat memang ada ketika Trump meluncurkan operasi ini, itu memang juga ada dimensi domestiknya. Bagaimana kemudian ini ada pemilu sela, bagaimanapun juga dukungan dari lobis Israel itu penting untuk dia ikut membantu mengamankan posisinya, sehingga memang ada konteks domestik yang juga harus dia siapkan gitu. Jadi kalau di sisi Amerika Serikat sendiri penolakan begitu rupa, kita juga nggak pernah lupa bagaimana kemudian penolakan publik Amerika Serikat tahun 2003 kala itu ketika Amerika Serikat melakukan invasi pada Irak itu juga sangat besar. Tapi toh tetap aja operasi militer tetap berlangsung. Jadi bagi saya sih ini memang sedikit banyak ada dimensi domestiknya Amerika Serikat. Bagaimana kemudian seorang Trump ingin mengamankan dukungan dari lobis Israel untuk menghadapi pemilu sela, dan jadi untuk menguatkan dukungan politik di internalnya mereka sendiri memang ada dimensi itu. Di sisi lain ya tentu saja dia juga ingin mengetes bagaimana kemudian egonya dia ini akan diikuti atau tidak, dan itu kan kemudian bisa dilihat bagaimana kemudian ada resistensi dari Uni Eropa, resistensi dari NATO untuk tidak ikut serta dalam perang ini. Itu Bang Leonard. Ada juga yang menyebut begini Pak Anton, tekanan dari internal Amerika Serikat karena efek langsung dan tidak langsung perang ini itu akan kuat untuk mendesak Trump segera menghentikan perang. Yang saya maksud adalah dampak ekonominya Pak Anton, karena harga BBM di Amerika sudah naik 25% dari sebelum perang dan banyak rakyat yang mengeluh. Kemudian juga melihat bahwa yang terjadi sekarang ini menekan juga negara-negara teluk yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat, dan itu juga mulai memunculkan keraguan bahwa Amerika Serikat bisa menjaga negara-negara teluk ini. Bisa tidak tekanan-tekanan ini kemudian mendesak Trump untuk segera benar memenuhi apa yang dia katakannya 2-3 pekan ke depan perang ini berakhir Pak Anton? Ya, gejala bahwa negara teluk kemudian menekan Amerika Serikat kan belum kelihatan, bahwa yang justru terlihatnya bagaimana kemudian negara-negara teluk seringkali menekan Iran untuk menghentikan serangan yang ditujukan kepada installasi-installasi publik misalnya. Itu belum kelihatan gitu, bahwa kemudian sudah ada gejolak perekonomian tapi di satu sisi Amerika juga kan juga ikut menikmati bagaimana kemudian salah satu cadangan minyak yang cukup besar di dunia itu kan dimiliki oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi bahwa ekonomi dunia itu juga memang sudah meroket. Anda mau bilang apa ketika kita bicara tentang supply chain itu sudah banyak terganggu ketika bicara logistik dan lain-lain. Tapi di sisi lain posisinya seorang Trump dalam hal ini Amerika Serikat tetap saja kemudian masih ingin mencoba mengeksersis apa saja yang ingin dia lakukan, karena bagi saya apa yang dilakukan oleh Trump saat ini adalah bagaimana dia ingin menyelamatkan mukanya. Jadi dia ingin jalan keluar tapi mukanya tidak terlalu hilang gitu. Itu yang selalu kenapa kemudian gembar-gembor itu disebutkan bahwa kita sudah mencapai, lalu kemudian beberapa waktu lalu misalnya
Menlu Amerika Serikat Pak Rubio juga mengatakan ada 4 tujuan dari perang ini gitu, yang itu mudah untuk di checklist. Dengan kata lain, Amerika Serikat kali ini bagi saya adalah bagaimana mereka menyelamatkan muka ketika mereka mundur, karena memang baik itu mereka ingin meneruskan perang atau menghentikan perang, sama-sama punya kerugian dari sisi politik. Nah, kerugian inilah yang kemudian ingin dimitigasi oleh seorang Trump. Bagaimana kemudian kalau misalnya saya mundur karena ini sudah tekanan ekonomi sudah tidak terkendali, tapi saya tidak terlalu kehilangan muka sebagai pemimpin negara terbesar terkuat di dunia. Itu yang saya lihatnya, Bang Leonard. Baik, kemungkinan masih banyak, tapi kita tentunya berharap agar perang ini bisa segera selesai, agar kemudian juga dampaknya bagi dunia, termasuk Indonesia, bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Anton Ali Abbas sudah mencerahkan kami pada sore ini. Selamat sore Pak Anton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.